kuncinya satu yang menjadi prinsip dalam usaha itu adalah permakultur. Jadi permanen agrikultur. Bagaimana kita bertani merawat bumi. Jangan hanya mengambil hasil bumi, tetapi kita merawat bumi. Itu yang terpenting. Sehingga konsep organik itu yang menjadikan kita hari ini sehat. Tidak salah memang, Anda peraih nomine Young Ambassador. Selamat sore, salam sehat untuk kita. Selamat sore untuk itu Kak. Enak. Apa kabar? Baik selalu. Telah hadir di studio kita ini seorang pelaku usaha peternakan nih. Siap. Julius Subamengo. Siap. Baru saja meraih penghargaan nominasi program Yes dari Kementerian Pertanian yang didukung oleh IFAD ya. IFAD. Keren. Belum sampai ke penerima penghargaan. Siap, Bapak. Tentu kita perlu tahu siapa itu Julius Subamengo kan begitu. Siap. Adalah seorang sarjana S2 yang lulus P3K ya. Iya. Tahun berapa kemarin? 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Iya, 2 tahun lalu. Kemudian memutuskan untuk tidak mengambil jalan menjadi P3K. Jadi 3K. Tapi terus memilih menjadi petarung di sektor peternakan. Iya, kembali ke kebun. Dan bermain dengan ayam KUB. Ya. Apa yang membuat Anda begitu kuat untuk punya keyakinan bahwa Anda disekolahi oleh Bapak Ibu orang tua sampai ke S2 kemudian Anda memilih menjadi seorang peternak? Tentu punya cita-cita yang besar. Tidak hanya sekadar peternak biasa begitu. Siap. Cerita dulu bos begitu. Oke Bang. Jadi untuk keputusan ini memang berat ketika kalangan yang tidak sepemikiran dengan kita. Jadi paradigma sosial dari masyarakat, justifikasi itu pasti kita dapat. Tapi untuk membuat satu loncatan dalam berpikir dan tindakan, kita harus ambil keputusan. Sehingga dengan background, bagi saya itu sekolah itu hanya kesempatan. Dan semua orang punya itu. Dan saya diberikan kesempatan oleh orang tua untuk sampai berpendidikan di tahap hari ini. Sehingga ketika saya pulang dan melihat kampung halaman, kalau saya memilih juga untuk menjadi seorang ASN atau P3K segala macam, loncatan saya lama. Lama ya? Ya lama. Dalam karir sudah ada hitungan itu ya? Hitung-hitungan seperti itu. Sehingga yang pertama yang harus saya bangun adalah saya menjadi contoh. Nah, ya saya filosofi ini untuk dapat nilai A ketika kuliah, ya cara gampangnya nyontek saja. Oh begitu. Jadi saya buat contoh itu, Jadi orang mau nyontek sama nyontek saya ya gitu. Jadi saya mulai beternak. Nah teknik beternak saya pertama kan orang tua memang tidak suka. Iya pasti. Segala macam tantang. Punya cita-cita begitu. Orang biasanya beternak buat kandang dulu. Tapi saya tidak. Saya datangkan ayam dulu. Setelah ayam itu besar pasti orang tua akan berpikir untuk bagaimana kita buat kandang. Nah, jadi dari situ saya mulai bertahap. Pelan-pelan terus saya pikir kalau saya sendiri, dan hanya saya sendiri. Bagaimana virus yang saya punya ini saya bisa bagikan ke tetangga saya. Supaya bisa dinyontek. Orang nyontek bisa tertular. Siap. Jadi saya ajak 1-2 anak muda berat. Karena belum menjadi contoh yang bisa ditiru. Saya kasih gratis ayamnya. Dan teman-teman SD saya target saya kasih satu pasang. Jadi ada yang mereka potong makan dan tiba-tiba potong makan, ada yang mau pingin untuk kembangkan. Nah itu yang menjadi orang yang harus saya dampingi. Saya jadikan dia juga sebagai sampel kecil saya untuk bisa ditiru oleh orang lain lagi. Nah di situ saudara kita ya, saudara Franky, itu yang jadi sampel contoh saya di sini. Dan sekarang perkembangan dia bagaimana? Sekarang mungkin dia punya ayam lebih banyak dari saya juga. Puji Tuhan. Jadi disitulah semangat itu yang saya miliki, bahwa kita berwirausaha tetapi punya dampak sosial terhadap lingkungan sekitar kita. Sehingga dari kegiatan-kegiatan itu kita sekarang kan mulai dilirik oleh beberapa desa kerjasama penanganan stunting, dan terus ketahanan pangan.
ayam Kobe bisa turun. Bisa turun. Kita fight. Mau telur mau daging kita eksekusi. Nah, dari sekarang ya sudah 5 desa yang sudah running. Dari yang lagi tunggu tahap ini ayam lagi di kandang semua. Sekarang ini dari desa apa di Hurung sana. Oh, di wilayah Nusa Barat. Nah, itu yang tinggal action, kami action tanggal 1-2 untuk action. Tapi menarik, lu punya cara berpikir Anda, mindset Anda membangun paradigma yang tadi bahwa kita bersekolah hanya kesempatan. Iya. Apalagi katanya Rocky Gerung tuh ijazah tuh hanya menandakan bahwa Anda tamat sekolah. Iya. Dan di saat ini kan banyak orang berlomba-lomba untuk ikut P3K ataupun sementara Anda yang sudah lulus pun akhirnya memutuskan tidak menempuh jalur itu. Bagaimana? Oke lah, di keluarga pasti agak sulit menerima. Siap. Karena setelah Anda usahanya mulai berjalan ini, bagaimana perubahan gaya berpikir lingkungan keluarga melihat keberhasilan Anda ya? Siap. Jadi running hampir 3 tahunan, itu setiap hari itu kita dapat khusus orang tua selalu sekolah dimarah terus kiri kanan. Tapi bagi saya adalah jawaban yang bisa saya beri itu senyum. Dan saya tidak perlu untuk menjelaskan terlalu banyak. Nah, dari ketika ada ajang-ajang saya ikut ya beberapa kegiatan, dan mungkin kali ini yang saya ikut kegiatan yang tadi di awal disampaikan bahwa ITS itu yang membuat orang tua bahwa ketika mama ke pasar dan bapak mungkin ada kegiatan adat mereka bertemu menceritakan saya. Disitulah kebanggaannya memang mereka, oh ternyata ini anak saya. Itu yang memang luar biasanya. Ya, sampai salah satu media online yang memberitakan Anda lagi menerima penghargaan, Pak Kadis pun pasang di story-nya itu. Siap. Untuk nama Lewotana kita angkat Lewotana Pangan Flores Timur juga. Siap. Jadi, dirame di grup-grup pertanian juga. Ya, sampai viral. Banyak mengapresiasi capaian Ama Julius Subaminggu nih. Iya. Jadi sekarang usaha peternakan ayam Kobe berapa ekor sekarang? Jujur bahasa juga tidak hitung. Betul. Jujur tidak hitung, jadi terlalu banyak. Terus bermitra dengan Afro Baumata? Cikal bakalnya itu kami pendiri. Kami pendiri Afro Farm di Kupang. Oke, cerita dulu tuh Afro Farm. Itu karena dia juga meraih penghargaannya sama juga beberapa tahun lalu. Ya. Jadi waktu itu di tahun 2018 ya saya tamat S1-nya 2017. Jadi 1 tahun nih istilahnya kayak malang melintang kemana-mana cari informasi apa nih. Sementara saya sendiri kan tidak punya niatan sedikit pun melamar pekerjaan apapun. Tidak mau jadi pekerja begitulah. Macam begitu. Jadi menciptakan lapangan kerja. Saya dengan teman-teman seangkatannya saya itu kami hampir 8 orang berdiskusi, terus ketemulah Kak Afro ini di markas besarnya di Baumata. Ya. Sampaikan, abang kami mau jadi petani nih. Jadi bagaimana? Abang bilang tanah ada. Dan sudah, kami dikasih lahan, kami buat pondok, kami mulai sudah. Dan tekniknya Baumata Farm gitu. Iya. Dari Afro Farm itu. Jadi teknik yang awal mula tuh saya dari kampung, orang tua kirim saya ayam itu 1 pasang, teman ada yang dari Atambua 1 pasang, ada yang dari ini Kupang. Dari itu kumpul jalan hampir 1 tahun, muncullah ada satu penawaran untuk ayam KUB ini masuk NTT. Ayam KUB itu ayam kampung Unggul Balikpapan. Nah, jadi masuk ke NTT sehingga ini peluang ini kita jemput nih. Maka kami ambillah peluang itu untuk membuka pasar ayam KUB di NTT. Sehingga kami jalan promosi ya ke semua wilayah di NTT untuk memperkenalkan produk ini. Tahun pertama memang berat, kedua sampai sekarang ya semua orang sudah mulai kenal. Konsumsi. Nah, jadi kami kakak adik baku kumpul badan itu cikal bakalnya semangat hidup dari menghidupkan petani itu. Jadi Afro tuh masih keluarga sepupu atau? Tidak, saya sampai Kupang baru saya kenal karena dia alumni seniornya saya di fakultas. Iya, jadi itu. Saya pikir masih relasi keluarga tidak? Tidak. Kayak pertemanan dan pertemanan.
sepemikiran, ya gitu, pemikiran. Menarik. Nah, jalannya di Kupang. Setelah itu 3 tahun lalu, saya bilang saya kembali ke kampung untuk running Afrofarm 2. Itu kembali ke kampungnya tuh tahun berapa kemarin? 2002 apa 2022. 2022 ya? Iya. Berarti baru 2 tahun yang lalu. Nah, untuk running di Lamahelan. Nah, sudah berapa kelompok tani yang bersama Anda di sana? Sekarang kalau kelompok individu itu ada 7 kelompok. Kalau desa-desa itu ada 8 desa yang sudah saya dampingi untuk beternak ayam KUB. Jadi contoh itu produk unggulannya ayam KUB ya? Iya, seperti itu bisa. Ada horti, ada yang ayam KUB. Di wilayah timur kebanyakan horti. Ada yang untuk P4S-nya. Di Leboleng Timur. Di Kupang, maksudnya di timur. Kalau wilayah kita soal P4S wilayah Flotim saya belum terlalu identifikasi. Kita masih running untuk pembentukan P4S kita. Jadi Afro Farm 2 di Lamahelan itu masih spesifik khusus dengan ayam KUB. Siap. Dan kita dikenal karena ayam. Tapi di mana-mana saya bisa sampai jumlah berapa ratus ekor lu sendiri tidak tahu, terus bagaimana menakar omset keuntungannya bagaimana itu? Kalau soal jumlah ayam yang sekarang di kandang dia mungkin ya 500-an ekor tuh ada. Tapi indukan yang anak-anak kecil saya tidak bisa hitung. Sementara suplai pakan produksi jagung kita juga tidak banyak-banyak amat. Bagaimana Anda memenuhi kebutuhan pakan? Kebutuhan pakan kita akan libat. Kita. Contohnya gini, kita tahu bahwa kebutuhan ayam itu ada 2 fase. Fase pertumbuhan dan perkembangan. Nah, jadi kita bagaimana susun pakan, kita buat ransumnya untuk fase pertumbuhan. Nah, jadi contohnya kalau di sana kan ada jagung ada, kita punya, terus singkong, pikayu. Terus yang saya ram dengan ikan kering yang kita tumbuk jadi bubuk tepung ikan. Nah, itu saya campur, di mix ya. Nah, dicampur segala macam, terus dikasih air, kasih agak basah baru dikasih. Terus kayak siang-siang segala macam, terus saya punya kasih snack. Jadi mungkin daun-daunan, batang pisang, kalau tidak hijau-hijauan, kalau tidak buah lontar, kelapa, belat, taruh. Itu snack ya? Snack untuk ayam ketika siang sepanjang hari. Satu hari berapa kali snack mereka sih? 2 kali. Satu kali. Jadi kasih makan yang rutin pagi dan sore. Tapi siang snack. Sehingga temboloknya terus terisi. Itu untuk fase pertumbuhan. Kemudian kalau untuk perkembangan pisahkan, karena untuk hasilkan telur. Oh, ini untuk telur hasil. Tidak pedaging. Daging juga iya. Nah, jadi kan ada kandang, ada untuk pertumbuhan, ada untuk yang pasti kita hasilkan telur. Jadi kita jual telur juga. Telur satu papan berapa di sana? Satu papan sekarang dengan 100. 100. Isinya berapa butir? 30 butir. 30 butir. Jadi 3 buah 10.000. 3 butir 10.000. Itu yang saya jual ini hari. Jadi itu yang kau maksudkan untuk penurunan stunting tadi? Ya bisa, banyak karena yang beli begitu. Banyak beli. Terus kalau yang stunting tuh dari desa. Nah, itu yang 8% untuk stunting sudah. Kalau handle 8 desa tinggal kali. Ada itu Bapak dapat. Satu desa saya dengan 300-400 ekor ya lumayan. Itu yang kami jalan. Dan balik ke pakan untuk perkembangan. Kalau perkembangan itu kan kita tingkatkan di proteinnya. Apa sumber protein paling banyak yang Anda gunakan apa? Dari apa namanya? Ikan kalau tidak saya akalinya pakai kacang hijau. Itu yang dicampur. Berapa waktu lama untuk memperoleh produksi untuk yang pedaging? Berapa lama? Untuk pedaging dari dok saja. Dari DOC sampai besar 3 bulan. 3 bulan ya? 3 bulan bisa. 3 bulan sudah bisa panen. Orang sudah datang beli itu. Dengan harga berapa itu? Itu dengan harga 70 atau 65 gitu. Tapi kalau dia agak besar yang tebal 100 lebih. 100 lebih per ekor. Apalagi kalau kita di sini
soal pembelian itu berdasarkan warna bulu. Tapi kita kan tidak makan bulunya, Pak. Itu yang menjadi sesuatu yang keren yang di kita, karena itu orang beli, saya beli yang saya cari yang warna merah, yang warna putih, ada yang abu-abu. Mereka cari yang seperti itu. Terus rata-rata ayam Kobe warnanya apa? Dia warna hitam. Hitam. Tetapi yang bervariasi itu sui. Sumber unggasnya itu bervariasi. Saya potong, saya packing, saya label dengan saya punya, saya kasih masuk di Heku Sukamar, Waibran. Iya. Boge juga masuk? Belum. Saya masih di Heku Sukamar. Satu packingan berapa tuh? Saya jual dagingnya. Per kilo. Jadi daging mereka belinya per ekor. Saya potong, nanti ke sana mereka yang atur sudah. Ini kan kita harus spill memang toh. Iya. Kita mau butuhkan tinggal pesan. Siap. 3 ekor sudah bersih, Bos. Siap. Kita datang pangan saja, tidak usah repot-repot. Siap. Kan kita harus ikut perkembangan tren. Kalau tidak kita ketinggalan. Yes. Ya, bagaimana membaca minatnya konsumen. Konsumen tidak mau repot itu kan dia mau yang. Iya, konsumen hari ini instan. Itu masternya lagi begitu, Pak. Kita harus siap untuk menerima market hari ini kan pelanggan punya begitu banyak selera, keinginan. Jadi contoh kayak telur ayam. Itu ada yang minta diantar. Jadi oke, kita komunikasi. Biaya pengantaran berapa? Nah, kalau mereka sendiri datang beli ya sudah dengan harga kandang. Dia jadi seperti itu. Dan saya dengan teman-teman tinggal kami diskusi. Contohnya saya punya tidak ada. Jadi saya offer ke mereka. Jadi pasar kita gitu. Jadi siklusnya kita itu kita tumbuh rame-rame. Berantai. Berantai. Kalau punyamu yang ayam petelur itu berapa ekor biar dipisah dengan ayam pedagingnya? Sekarang dia sekitar 100 lebih. 100 lebih. Dia model berproduksinya seperti ayam petelur itu atau beda? Dia beda. Dia ayam kampung yang memang dikawinkan. Kalau ayam petelur itu kan dia kalau sudah produksi satu hari bisa 1 butir. Ya? 1 butir. Kalau yang ayam Kobe? Ayam Kobe bisa 1 hari 1 butir. Dan kadang dia kan kunci dipakan. Nah, rahasia pakannya seperti apa? Itu rahasia pakan istirahatmu tadi. Kebutuhan tadi dengan kita tambah beberapa, contohnya mineralnya untuk peningkatan contohnya kayak stimulan untuk peningkatan dia punya perangsang daya telur. Daya hasil telur. Kita di sini kan kadang-kadang suka mengalami kasus kematian ayam itu musim-musim pancaroba begitu. Apakah Anda tidak khawatir dengan kondisi alam seperti itu? Bagi saya tidak. Tidak. Karena cara mengatasi alam sudah sediakan. Bagi saya alam sudah kasih. Contohnya semua penyakit ini kita bisa obati. Tetapi yang pikiran saya tidak di ranah situ, Pak. Saya berpikir bagaimana cara saya mencegah. Mengendalikan begitu. Mencegah. Contohnya kan kita kan tahu fase ayam ini ketika dia sakit di musim-musim apa. Musim biasanya peralihan dari musim panas ke musim hujan atau musim hujan ke musim panas. Fase-fase itu sebelum di fase itu 1 bulan itu kita harus kasih. Biasanya saya buat jamu ternak. Jamu ternak. Jadi herbal. Dari dari kunyit, jahe, terus ini gula merah saya parut, difermentasi. Tidak langsung dikasih. Itu dikasih rutin. Jadi menjelang fase-fase perubahan musim itu dia sudah siap. Jadi ada upaya pencegahannya sudah, preventifnya sudah ada. Sudah. Jadi begitu saat pancaroba kita sudah aman. Sudah tahu cara mendeteksi. Iya, itulah. Luar biasa. Ini memang tidak salah, memang Anda tuh seorang master peternakan toh. Jadi saya pikir tidak takut dengan alam begitu, Pak. Kita harus bisa menguasai alam, kira-kira begitu ya. Ya, kita bersahabat dengan alam. Bersahabat dengan alam. Ya. Dan sampai sejauh ini usaha peternakan ayam Kobe sendiri sudah punya keuntungan seperti apa omsetnya? Apakah sebulan sudah tembus level 20 juta, 30 juta? Kalau itu begini, Pak. Ayam saya hari ini yang saya jual saja, sekarang saya juga maksudnya
soal pendataan itu saya tidak terlalu mendata secara real. Tetapi setiap hari itu dia palingan mentok 300.000 itu ada. Tiap hari masuk. Dia bisa 9 juta per bulan. Ya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ya toh kalau 300 kali 30 kurang lebih 9. Itu. Oke, luar biasa lah kalau dengan omsetmu sebulan seperti itu ya lewatlah P3K apa kasih tinggal. Kadang-kadang itulah. Pokoknya itu mindset itu yang kita harus bagi sih sebenarnya untuk menumbuhkan anak muda. Masuk akal juga lo kasih tinggal Kembali. P3K dengan ayam aja Anda sukses begitu. Nah dari ayam Kube ini kan akhirnya mengantar Anda ke raih penghargaan nasional ya, siap. untuk kategori duta petani milenial andalan. Iya. Di sana kan kalian banyak belajar, Ya banyak dikasih materi, banyak ke khusus pelatihannya sampai ke bisnis manajemennya, sampai keuangan juga difasilitasi beberapa poin materi pelatihan. Pengalaman apa yang menarik di sana? Kalau bagi saya yang menarik, saya ketemu teman-teman dari semua daerah yang ada di Indonesia. Bahwa saya anak desa di kampung, itu orang tidak kenal. Tetapi berkolaborasi dengan teman-teman di seluruh Indonesia itu membuka banyak pikiran, terus jejaring dan juga kenalan bahwa oh ternyata daerah saya harus maju seperti mereka, khusus di bidang sektor pertanian peternakan. Terus yang luar biasanya di sana itu bahwa kita bukan menjadi pesaing, bukan kita berkompetisi. Kalian adalah wirausahawan, pertanian. Iya, dan kita itu berkolaborasi sebenarnya. Dikumpulkan anak-anak muda untuk berkolaborasi memajukan bidang pertanian di Indonesia. Bukan menjadi satu ajang kita berlomba-lomba, itu tidak. Ya contoh apa yang kita kurang di NTT, kita bisa komunikasi dengan teman-teman yang ada di luar. Bagaimana nih kita komunikasi? Yang kita punya ada apa yang kita bisa beri? Jadi itu yang kita butuh sebenarnya. Luar biasa. Jadi alam pikiran Anda itu sudah membuahkan hasil, juga mendapat apresiasi dari pihak luar, khususnya Kementerian Pertanian. Siap. Anda berharap di Kabupaten Flores Timur juga memberi penghargaan seperti itu atau tidak? Bagi saya soal penghargaan ini kan, nah, ini saya bercanda saja. Iya. Ya soal penghargaan ini soal kembali pada pribadi. Kembali pada pribadi. Kan itu bukan target ya. Nah target bukan itu. Maksudnya dari hasil kerja Anda kemudian diapresiasikan begitu. Nah itu yang menarik di situ. Ketemu Prof Dedi juga di sana? Belum berkesempatan ketemu Prof. Hanya Pak Menteri mungkin saja. Kayaknya yang periode depan mungkin bisa ketemu. Di 2021 Agustus itu saya pernah hadiri Sarasehan Petani Milenial se-Indonesia. Indonesia. Kementan juga. Itu ada cerita sukses, ada seorang penyuluh. Dia dulu THL. Jangan lepas. Dia mundur dari THL, kemudian dia fokus, dia tahu bagaimana cara menghasilkan uang yang banyak melalui bidang pertanian. Maka berhenti di situ, dia mulai main di Horti. Dia dari wilayah Sumatera, dia orang Sumatera. Akhirnya usaha hortinya itu dia sampai bisa jual ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Dan omsetnya per bulan bisa sampai 200 juta. Dan itu dia memberikan kesaksian di ajang Sarasehan Petani Milenial itu, dan itu luar biasa diapresiasi oleh Bapak Ibu di Kementerian Pertanian, Pak Prof Dedi dan teman-teman begitu. Kemudian di program YES yang Anda terima kemarin itu, apa ada tindak lanjut untuk implementasi di daerah kita? Siap. Kalau arahan secara umum bahwa kita menjadi model contoh atau duta untuk bisa mengajak anak-anak muda. Bahwa pertanian hari ini bukan pertanian yang kolot lagi. Yes, setuju banget. Ya, jadi pertanian hari ini adalah pertanian yang sudah bersentuhan dengan teknologi. Betul. Apa-apa smart farming malah. Smart farming juga sudah ada kalau di Horti atau apa sekarang sudah ada. Contohnya kami di ayam. Ayam tidak perlu kasih mengeram lagi. Sudah ada mesin tetas. Sudah ada teknologinya di situ. Jadi
mengajak anak muda itu untuk berpikir bahwa di bidang sektor pertanian peternakan sekalipun kita mampu hidup dan kita punya gaya. Nah, kita punya gaya tersendiri gitu. Bahwa jangan mengkerdilkan diri kita. Contoh kita yang di desa masih berpikir itu. Kalau orang-orang ketemu dengan orang-orang di luar, mereka tidak. Karena kita wilayah timur atau wilayah kita itu kebanyakan berpikir bahwa sukses itu seragam. Kita di sini kan kalau sukses itu kan standarnya PNS gitu kan. Ya, seperti itu. Standarnya itu kebanggaan. Tua dengan paradigma lama begitu kan. Sementara kalau kita mau mengejar ketertinggalan itu, kalau kita pikir yang ke situ kita lambat. Loncatannya lampenya lama. Sehingga itu yang mendorong contohnya kami untuk bergerak menjadi contoh atau model itu untuk menjadi mengajak teman-teman anak-anak muda, ayolah. Berapa orang lu ajak sekarang? Kalau Afrofarm untuk NTT sekarang ya setelah pulang dari terima program YES ini kan Duta Milianto, jadi siap. Setelah pulang dari sana kan ada perlu mengajak orang lagi. Ajak orang, siap. Nah ini pergerakan per hari ini bagaimana? Per hari ini setelah pulang YES ini 2 minggu nih. Dalam 2 minggu ini beberapa pelatihan saya sudah kasih. Kemarin juga baru pulang dari Watu Ono itu untuk sharing ilmunya segala macam. Nah kemarin baru pulang. Terus kalau saya lebih efektifnya itu kesannya anak muda mau beternak itu, saya ajak mereka ke kandang. Jadi kita hanya bicara, membayangkan saja sulit. Jadi saya ajak mereka ke kandang. Nah, terus ketika anak muda, apalagi ada yang setelah YES pulang kan banyak di media sudah mulai, orang mulai kenal di kita di media, mereka datang ke kebun. Ketika mereka punya niat, saya kasih ayam kayak tadi. Saya bagi. Dan dia bisa berkelahi dengan mama. Ini kita pelihara setengah mati, kau kasih saja. Cuman tidak perlu yang itu. Jadi kita berbagi saja dulu. Kan berbagi tidak membuat kita kekurangan juga. Itu konsep kayak bandar narkoba tuh, kayak kalau dia mau jual narkobanya laku dia kasih pakai. dikasih kan. Nah, setelah dia ketagihan nanti suruh. Itu jurusnya sama gitu. Jadi berbagi itulah. Itu yang penting saya soal kekhawatiran kan kebanyakan penyakit. Saya memberikan mereka keyakinan bahwa saya ada di sini, soal sakit siang atau malam kontak dan kita tangan. Hingga itu yang membuat kekhawatiran mereka. Sejauh ini dampak kematian ayam cukup tinggi atau tidak di kandang? Di kandang tidak. Tidak. Berarti tidak perlu panggil dokter kesehatan hewan. Tidak. Kita berpikir mencegah. Semua teman-teman tim semua berpikir mencegah. Dan apalagi dalam satu koloni banyak, contoh 100-200. Satu sakit saja kita tidak deteksi, dia kan bisa menyebar cepat sekali. Dia kan hitungan jam. Tapi contohnya ngorok, menularnya cepat. Contohnya ngorok, kalau tidak ya kolorum, itu cepat. Jadi bagaimana kita deteksi ayam? Jadi istilahnya tuh bahwa jiwa kita itu menyatu dengan ayam. Jadi biasanya saya ajari mereka masuk kandang itu dengan hati yang baik. Kasih makan, biar dapat atmosfernya. Kasih makan juga, kasih tahu cepat besarnya kayak gitu. Jadi bicara dengan ayam. Komunikasi dengan. Biar orang bilang kita orang gitu tidak apa-apa. Jadi kita berharap cepat besar, sehat-sehat, tua. Jadi itu jiwa-jiwa yang bisa kita toser untuk kayak menyatukan itu kita dengan ternak kita. Keren loh. Tadi ada 70 anggota individu yang lu guide di sekitar sana tadi. 70-an orang. Tidak. Belasan orang yang anak muda yang sudah beternak hampir sama dengan saya hari ini. Berapa orang itu yang tadi sebut? Sekitar 17-an gitu. 17. Mereka rata-rata berapa ekor itu? Mereka punya di kandang lebihmu juga. Hampir sama dengan saya. Mereka ada yang 100, ada yang 200, itu running pertama. Di beberapa 1-2 tahun belakangan ini populasi ayam kube di daratan Adonara sudah mulai banyak ya. Karena semua ayam yang KUB masukkan pasti lewat kita. Sejauh ini sering ikut-ikut kegiatan didampingi Balai Besar Peternakan Kupang. Iya, sering.
Kemalingan kita karena jarak jadi Zoom. Ada kegiatan contohnya pelatihan wirausahaan. Juga sering melakukan pendampingan P4S. Bagaimana dengan P4S-mu di sana? Kalau kita di P4S kan kita membuat satu model lokasi untuk jadi tempat pelatihan. Itu mitra dengan Balai Besar di Kupang juga, di Nelbak ini. Kita dari sana. Kita running dari Kupang, dari sana kita datang untuk jadi virus di Flores Timur. Jadi dia jadi seperti itu. Sehingga kita jadi tempat, maunya kayak tadi saya undang orang datang diskusi dengan mereka, bisa maunya kita siapkan ruangan santai, saya berdiskusi dengan mereka untuk mereka bisa nyontek apa yang kita punya. Jadi luar biasa. Oke, terakhir nih. Siap. Pesan apa buat calon-calon petani milenial kita di Adonare ke depan? Siap. Kalau pesan buat teman-teman lah, calon-calon teman, bahwa jangan kerdilkan diri kalian, bahwa kita punya tanah, kita punya daerah ini berpotensi subur sekali, tinggal kita olah. Jadi jangan merasa bahwa kita cukup, setiap hari kita harus mencari tahu terus. Generasi petani tua hari ini mereka akan semakin menua. Jadi ayo anak muda kita lanjutkan estafet mereka punya perjuangan ini untuk menjaga ketahanan pangan ini. Kalau makanan tidak lagi, Indonesia bisa bubar. Jadi ayolah, maunya anak-anak muda kita kembali. Karena ketika kita bersentuhan dengan kebun, dengan lahan, dengan tanaman, itu sesungguhnya kita mencari satu kebahagiaan yang memang tidak bisa diukur. Ya, ketenangan jiwa kita ada di situ. Kita hidup bebas, merdeka. Kita berpikir, kita lakukan, mau bangun, mau tidur, terserah kita. Dan kita kuncinya satu yang menjadi prinsip dalam usaha itu adalah permakultur. Jadi permanen agrikultur. Bagaimana kita bertani merawat bumi. Jangan hanya mengambil hasil bumi, tetapi kita merawat bumi. Itu yang terpenting. Sehingga konsep organik itu yang menjadikan kita hari ini sehat. Tidak salah memang, Anda peraih nomine Young Ambassador. Jadi Anda layak menjadi petani milenial. Iya. Terima kasih sharing. Terima kasih banyak. Oke Abang. Oke. Selamat dan sukses selalu.